Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Valentina Eka Febrianti, dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 4A dengan NIM 001 akan mempersembahkan sebuah video praktik mengajar pembelajaran bahasa Indonesia secara daring pada materi teks narasi di kelas 7 SMP. Pembuatan video praktik mengajar ini untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah metode pembelajaran menyimak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Ibu harap selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia secara daring, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelumnya Ibu mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ibu akan mengecek presensi kalian. Susanti hadir. Dimas hadir. Santi hadir. Sinta hadir. Maria kemana ya Maria? Ya Dimas. Oh, Maria sedang sakit. Ya Dimas. Oh, Dimas membawa suratnya. Baik, Ibu harap nanti setelah pulang ke sekolah, kalian menjemput Maria ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi teks narasi. Materi teks narasi, ada yang sudah tahu apa itu teks narasi? Ya, teks narasi, baiklah, langsung saja ya, akan Ibu kirimkan ringkasan materi dari teks narasi berupa bentuk Word dan rekaman audio suara. Akan Ibu kirimkan melalui WA ya. Sudah Ibu kirimkan? Sekarang kalian bisa perhatikan ringkasan materi yang telah Ibu buat. Kalian bisa memperhatikan sekaligus menyimak ringkasan materi yang telah Ibu buat. Tetapi sebelum menyimak, Ibu akan memberikan sebuah metode menyimak yang Ibu rasa kalian bisa melakukannya. Metode ini Ibu beri nama metode sikatan. Metode simak, ringkas, cekatan. Di sini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan metode ini. Metode simak ringkas ini kalian bisa gunakan di mana saja. Bisa dalam pembelajaran daring, bisa dalam pembelajaran tatap muka. Metode simak ringkasan ini dilakukan untuk menyimak sebuah bahan simakan. Kemudian kalian meringkas inti-inti atau poin-poin yang ada dalam bahan simakan yang telah kalian simak. Metode ini juga bisa diartikan dengan menyimpulkan bahan simakan secara singkat. Dengan menggunakan metode simak ringkas cekatan ini, kalian bisa akan langsung menemukan intisari atau poin-poin yang ada dalam bahan simakan tersebut. Oke, langsung saja. Ibu beri kalian waktu 15 menit untuk menyimak secara ringkas dan cekatan berdasarkan audio yang telah Ibu kirim dan Word yang telah Ibu kirimkan di WA. Setelah menyimak secara ringkas dan cekatan, kalian boleh bertanya tentang materi yang belum kalian pahami. Mengerti anak-anak? Baik, Ibu rasa kalian mengerti. Sekarang, silakan menyimak. Pengertian teks narasi. Teks narasi adalah karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Biasanya, teks narasi dibuat untuk menghibur pembacanya melalui cerita, baik cerita fiksi ataupun cerita non-fiksi. Pengertian cerita fantasi dalam teks narasi. Cerita fantasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa yang bertugas menggambarkan atau menjelaskan berbagai perbuatan, baik secara khayalan maupun imajinasi. Dengan kata lain, cerita fantasi menggambarkan. Bagaimana? Sudah kalian simak penjelasan dari Ibu tadi dalam audio dan Word itu? Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah
Masih ada yang belum jelas? Ya, Susanti? Ya, apa saja sih? Baiklah, langsung saja ya. Apa saja sih unsur-unsur cerita fantasi dalam teks narasi? Di sini, Ibu akan menjelaskan secara singkat apa saja sih unsur-unsur cerita fantasi dalam teks narasi. Kalian bisa mendengarkan penjelasan Ibu dengan membuka aplikasi WA, kemudian bisa kalian cocokkan antara penjelasan Ibu dengan materi yang ada di sana. Jadi, ciri umum cerita fantasi yang menjadi salah satu bagian dalam jenis teks narasi itu ada keajaiban, ada ide cerita, menggunakan berbagai latar, ada tokoh yang unik, dan bersifat fiksi. Akan Ibu kupas satu persatu ya. Ada keajaiban atau keanehan. Dalam cerita fantasi, mengungkapkan hal-hal supranatural atau hal goib, di mana dalam kehidupan nyata itu tidak ada, tetapi dalam cerita fantasi itu ada. Kemudian ide cerita. Ide cerita dalam cerita fantasi tidak dibatasi oleh dunia realitas dan kehidupan nyata dari pengarang. Idenya juga bisa berupa irisan nyata antara dunia nyata dan dunia hayali yang diciptakan oleh pengarang. Tema dalam cerita fantasi biasanya meliputi tema magic, tema supranatural, dan tema futuristik. Selanjutnya, menggunakan berbagai ruang dan waktu. Kemudian, tokohnya bersifat unik, yakni memiliki kesaktian. Bagaimana sih Bu tokoh yang memiliki kesaktian itu? Jadi begini, dalam cerita fantasi, tokohnya ini memiliki kesaktian berupa bisa berpindah dari dimensi satu ke dimensi yang lainnya, dari zaman yang satu ke zaman yang lainnya, yang mana dalam dunia nyata, tokoh ini tidak bisa melakukan hal tersebut. Seperti itu. Kemudian, cerita fantasi itu juga bersifat fiksi, yang mana bukan kejadian nyata atau hanya sebatas dunia fantasi pengarang. Seperti itu. Bagaimana Susanti? Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah jika sudah bisa. Selanjutnya, agar kita, Ibu dan kalian tidak merasa bosan dengan pembelajaran daring bahasa Indonesia ini, Ibu akan memberikan sebuah permainan, yang mana permainan di sini akan mengasah kemampuan menyimak kalian. Baik, sebelum memulai permainan, Ibu akan mengirimkan sebuah video cerita fantasi. Akan Ibu bagikan langsung di WA ya. Sudah Ibu kirim di WA. Kemudian, Ibu tugaskan kepada kalian untuk menyimak video tersebut. Kemudian, kalian meringkas apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam video cerita fantasi tersebut. Unsur-unsurnya meliputi tema, latar, tokoh. Tiga terlebih dahulu. Tapi harus lengkap. Mengerti kan? Nah, ini permainan ini Ibu beri waktu menyimaknya, Ibu beri waktu 5 menit. Permainannya Ibu beri waktu 5 menit. Mohon maaf, meringkasnya. Berarti total durasi dalam permainan ini 10 menit. Mengerti? Setelah 10 menit, Ibu akan menunjuk 2 di antara kalian berdasarkan nomor presensi. Tetapi di sini Ibu tidak langsung menyebut nomor presensi, melainkan Ibu akan menyebutkan angka tanggal dan angka bulan. Semisal Ibu menyebutkan tanggal 5 bulan 3. Berarti kalian yang berpresensi nomor 5 dan berpresensi nomor 3 akan Ibu berikan tantangan. Mengerti? Ya, jika sudah mengerti, silakan kalian simak video cerita fantasi yang telah Ibu bagikan di WA. Silakan, Ibu beri waktu 10 menit. Tunggu, jangan lari. Aku akan memakanmu. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek juga mencoba menangkapku, tapi tak ada yang berhasil karena aku manusia kue jahe.
Sang nenek dan sapi berlari mengejar manusia kue jahe. Dan kali ini, seekor babi melihat manusia kue jahe itu. Manusia kue jahe, cocok dengan lidahku. Tunggu, akan kutangkap 10 kau. menit sudah berlalu. Di sini, langsung saja ya, Ibu akan menyebutkan tanggal 11 dan bulan 4. Ayo, siapa yang presensinya nomor 11 dan nomor 4? Bagi kalian yang presensi nomor 11 dan nomor 4, harap mengirimkan emoticon unjuk tangan seperti ini di WA. Ibu tunggu ya, sekarang juga. Ya, presensi nomor 11, Maria, dan nomor 4, Bagus. Baik. Bagus dan Maria. Tantangannya ialah sebutkan unsur-unsur dalam video cerita fantasi yang telah Ibu bagikan. Ibu akan melihat seberapa kemampuan kalian dalam menyimak dengan menggunakan metode simak ringkas cekatan yang telah Ibu ajarkan tadi. Dimulai dari sekarang. Ya, Bagus. Ada latar, benar. Ada alur, benar. Alurnya? Ya, benar, alurnya maju. Benar sekali. Kemudian tokohnya? Ya, benar. Baik. Itu bagus. Bagus sekali. Selanjutnya Maria. Silakan Maria. Ya, tokoh sudah. Kemudian alur sudah. Wah, lagi satu nih. Temanya apa? 1, 2, 3. Ya, Maria, kamu masih kurang beruntung. Baiklah, enaknya kita beri hukuman apa ya, Maria? Tenang, Ibu sudah memikirkannya. Di sini, Maria, Ibu tugaskan untuk mencari video cerita fantasi lainnya. Kemudian, Maria, kamu kirimkan video cerita fantasi tersebut ke WA, dan teman-teman yang lainnya menyimak kembali video tersebut. Kemudian, kalian meringkas unsur-unsur dalam cerita video tersebut, seperti yang barusan Ibu lakukan kepada Bagus dan Maria. Setelah itu, Ibu akan menyebutkan kembali angka tanggal dan bulan. Mengerti? Silakan Maria. Ibu harap kamu sudah menyiapkannya. Baik. Bagaimana permainan yang tadi? Seru bukan? Seru pastinya. Insya Allah. Di sini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran. Tetapi sebelumnya Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian kumpulkan esok hari. Penugasannya ialah sama seperti yang tadi. Ibu akan mengirimkan video cerita fantasi di WA. Kemudian akan Ibu tugaskan mencari dan meringkas apa saja sih unsur-unsur dalam cerita fantasi tersebut, tetapi unsur-unsurnya harus lengkap, seperti yang ada dalam audio yang telah Ibu jelaskan di WA. Ada 6. Ada tema, latar, amanat, penokohan, sudut pandang, dan alur. Mengerti? Untuk tugasnya ini, silakan kalian kumpulkan di WA esok hari. Ibu tunggu sampai pukul 3 siang. Mengerti? Alhamdulillah jika sudah mengerti. Baiklah. Sekarang Ibu akan memberikan penguatan terkait materi yang telah kita pelajari tadi berdasarkan audio, berdasarkan Word, dan berdasarkan permainan yang telah kita mainkan tadi. Jadi, di sini teks narasi itu bertugas untuk menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Kemudian, apa sih yang bisa kita jadikan teks narasi? Hal tersebut bisa cerita fantasi. Cerita fantasi ialah cerita yang berisi perkembangan atau kejadian yang berurutan dan menjelaskan dan menggambarkan berupa imajinasi atau hayalan. Dengan kata lain, dalam cerita fantasi ini bersifat fiksi atau tidak benar-benar nyata. Kemudian unsur intrinsik cerita fantasi itu ada 6. Tema, latar, amanat, tokoh, sudut pandang, dan alur.
Selanjutnya, struktur teks cerita fantasi itu sendiri ada 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi pengenalan secara umum tentang penokohan dan sedikit alur sebelum pembaca membaca cerita fantasi. Kemudian konflik. Konflik ini berisi terjadinya permasalahan dimulai dari awal hingga menuju puncak masalah. Yang ketiga, yakni resolusi. Resolusi berisi penyelesaian dari permasalahan atau konflik tersebut. Selanjutnya, koda atau penutup. Dalam cerita fantasi, koda atau penutupnya ini ada 2 jenis, sad ending atau happy ending. Sad ending yakni akhir yang menyedihkan atau tragis, dan happy ending akhir yang bahagia. Selanjutnya, ciri umum seperti yang tadi. Ya, bagus. Ya, benar, ada keajaiban, ada ide cerita, ada tokoh unik, menggunakan berbagai latar. Baiklah. Ya, benar. Bagaimana pembelajaran daring kita kali ini? Mengasihkan bukan? Baik, Ibu harap kita bisa mendapat manfaat dan barokahnya setelah pembelajaran daring kali ini. Mohon maaf apabila Ibu berkata tidak sesuai atau banyak salahnya. Ibu mohon maaf sekali. Di sini kita sama-sama belajar. Baiklah. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ibu ucapkan. Ibu harap kalian akan mempelajari kembali mengenai materi teks narasi, metode simak ringkas cekatan, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Mengerti? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.